Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Paralce akan membahas mengenai safety hazard dari bejana bertekanan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Pinky Fantika Wulandari, NPM 1903110100. Saya Pradita Hasana, NPM 1903110111. Saya sendiri adalah Alvina Noviani, NPM 19031010128. Selanjutnya, pendahuluan. Jadi, seiring berkembangnya teknologi, penggunaan bejana tekan ini akan semakin luas. Akan tetapi, penggunaan bejana tekan ini juga menimbulkan potensi berbahaya, di mana potensi tersebut ditimbulkan akibat semburan api, air panas, gas fluida, uap panas, debu, panas atau suhu tinggi, bahaya kejut listrik, dan juga peningkatan tekanan atau peledakan. Selanjutnya, bejana bertekanan. Definisi dari bejana tekanan adalah tabung tertutup yang berbentuk silinder yang berfungsi sebagai wadah penampung fluida, baik itu gas maupun liquid, yang dapat menahan internal pressure maupun external pressure. Bejana tekanan sendiri juga salah satu alat proses suatu industri yang penting untuk industri kimia, perminyakan, serta pembangkit listrik seperti pada pembangkit tenaga nuklir. Nah, dasar hukum dari bejana tekan ini yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian yang kedua ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2016 tentang K3 bejana tekan dan tangki timbun. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1982 ini tentang klasifikasi juru las. Selanjutnya adalah macam-macam bejana tekanan, meliputi yang pertama bejana penyimpunan gas atau campuran gas, yang kedua ada bejana pengangkut, yang ketiga ada bejana proses, yang keempat bejana penyimpanan bahan bakar gas sebagai bahan bakar kendaraan, yang kelima ada pesawat pendingin. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bejana tekanan. Yang pertama adalah untuk melindungi tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja dari potensi bahaya pada bejana tekan. Kemudian menjamin dan memastikan bejana tekanan dan tangki timbun aman untuk mencegah terjadinya peledakan, kebocoran, dan kebakaran. Kemudian menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah ruang lingkup pengawasan K3 bejana bertekanan. Yang pertama adalah pertimbangan-pertimbangan desain, di mana ini mencakup prinsip-prinsip desain termasuk gambar konstruksi, data-data ukuran, gambar teknik, pelaksanaan pembuatan dan pengujian, dan selanjutnya adalah spesifikasi bahan, di mana spesifikasi bahan ini adalah bahan yang digunakan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku atau sesuai SOP, serta standar penggunaan bahan serta mempunyai sertifikat bahan. Kemudian yang ketiga ada metode konstruksi, di mana metode ini adalah pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan metode pengelasan dan pengelingan. Selanjutnya ada sumber bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh bejana tekan. Yang pertama, bahaya terhadap kebakaran yang kebanyakan ditimbulkan oleh bejana tekan, penyimpan gas asetilen, hidrogen, LPG, karbon monoksida, metan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bahaya terhadap keracunan dan iritasi oleh gas-gas seperti chlorine, sulfur dioksida, hidrogen sulfide, karbon monoksida, amoniak, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah bahaya terhadap pernapasan, tercekik atau asfisia, hingga pingsan, seperti disebabkan oleh nitrogen, argon, karbon dioksida, helium, dan gas inert lainnya, yang memenuhi ruangan, yang mana membuat kandungan oksigen jauh menurun. Selanjutnya, bahaya terhadap ledakan yang ditimbulkan oleh gas yang mudah terbakar, yang ditampung dalam bejana tekan, yang mengalami kerusakan hingga dapat mengakibatkan ledakan.
Kemudian bahaya terkena cairan yang sangat dingin seperti yang disebabkan oleh gas nitrogen cair dan lain sebagainya. Selanjutnya ada syarat-syarat ketiga perencanaan bejana tekanan. Yang pertama, pembuatan gambar konstruksi atau instalasi dan cara kerjanya. Selanjutnya ada perhitungan kekuatan konstruksi. Kemudian pemilihan dan penentuan bahan pada bagian utama harus memiliki tanda hasil pengujian dan atau sertifikat bahan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Kemudian menyediakan lembar data keselamatan atau MSDS, asetilen dan aseton, khusus pembuatan bejana penyimpanan asetilen dan aseton. Kemudian pembuatan gambar konstruksi alat perlindungan dan cara kerjanya. Yang pertama ada persyaratan teknis bejana tekan. Yang pertama ada konstruksi untuk konstruksinya, yang konstruksi bejana tekanan yang memenuhi syarat indikasinya antara lain yang pertama jenis material memenuhi standar yang berlaku, tebal material tidak kurang dari hasil perhitungan, kekuatan konstruksi berdasarkan formula yang diakui, kemudian kondisi material tidak terdapat cacat yang melebihi batas, sambungan las memenuhi syarat, untuk ketebalan plat drum dan heat dengan ketebalan tertentu telah dilakukan heat treatment setelah seluruh pengelasan selesai. Kemudian pada hydrostatic test tidak ditemukan kebocoran, rembesan, keretakan, atau perubahan bentuk yang menetap. Yang kedua ada alat pengaman. Alat pengaman pada bejana tekan, kompresor yang memadat gas ke dalam bejana tekan harus dilengkapi dengan alat pengaman sebagai berikut. Yang pertama ada manometer yang memiliki angka skala tekanan paling kurang sama dengan tekanan percobaan dan dilengkapi dengan strip merah pada tekanan tertinggi yang diizinkan dan dilengkapi juga dengan keran cabang 3 yang mempunyai flange dengan garis tengah 40 mm, tebal 5 mm. Kemudian tingkap pengaman yang bekerja bila mana tekanan yang terjadi melebihi tekanan tertinggi yang diizinkan. Dan yang terakhir, bejana tekan ini harus dilengkapi dengan alat anti guling, kecuali yang karena pengangkutannya dan pemakaiannya tidak mungkin menggelinding. Selanjutnya, tanda pengenal pada bejana tekan. Selain alat pengaman, setiap bejana tekan harus diberikan tanda pengenal sebagai berikut. Yang pertama adalah nama pemilik, nama dan nomor urut pabrik pembuat, nama gas yang diisikan, bukan simbol kimia, berat dari botol baja dalam keadaan kosong tanpa keran dan tutup, tekanan pengisian yang diizinkan, berat maksimum dari sisinya untuk bejana tekan berisi gas yang dikempak menjadi cair, besarnya volume jika diisi air untuk bejana berisi gas yang dikempak, tanda dari bahan pengisi untuk botol baja yang berisi larutan asetilen, bulan dan tahun pemadatan pertama dan berikutnya. Tanda pengenal ini harus permanen pada heat bejana tekan, tetapi untuk plat bejana tekan yang ketebalannya kurang dari 4 mm dilarang dan dapat digantikan dengan plat nama. Next. Kemudian ada standar warna. Untuk secara visual dapat membedakan isi media dalam suatu bejana tekan sehingga sesuai dengan peruntukan yang dikehendaki. Maka setiap botol baja harus dicat dengan warna yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan K3 atau standar yang berlaku. Untuk jenis gasnya di sini ada gas oksigen dengan warna biru muda, gas oksigen untuk kesehatan dengan warna putih, kemudian gas nitrogen dengan warna abu-abu dan gas mulia juga warna abu-abu, kemudian gas freon sesuai dengan jenis gasnya, kemudian ada gas hidrogen dengan warna merah, kemudian gas-gas yang menyengat, kuning muda, gas hidrokarbon warna merah, kemudian untuk gas karbon dioksida berwarna abu-abu, gas-gas campuran dengan warna sesuai dengan warna jenis gas campuran dan gas-gas beracun dengan warna kuning. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan wajib bagi setiap bejana tekan. Yang pertama di sini dilakukan pemeriksaan pada fabrikasi, kemudian pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus. Pada pemeriksaan fabrikasi, proses pembuatan bejana tekan dilakukan dengan pengawasan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat uap dan bejana tekan. Kemudian pengujian non-destructive test atau NDT dengan metode radiografi tes atau ultrasonic test. Kemudian pada pemeriksaan pertama, kegiatan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa atau penguji dengan meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, pemeriksaan visual konstruksi dan alat pengamannya,
recalculation perhitungan kekuatan konstruksi dengan menggunakan formula yang diakui, kemudian NDT kembali jika dianggap perlu dengan bantuan pihak ketiga, hidrostatic test, dan pengujian katup penutup atau tingkat pengaman. Untuk pemeriksaan berkala, wajib dilaksanakan sekali setiap 5 tahun. Untuk bejana tekan penampung klorin atau senyawa klorin minimal sekali setiap 2 tahun. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan khusus yang wajib dilaksanakan apabila terdapat kerusakan atau reparasi, kemudian ada modifikasi, serta terjadi peledakan pada bejana tekannya. Dari pemeriksaan khusus ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta dan sebab-sebab yang mengakibatkan peristiwa tersebut sehingga jelas siapa yang harus bertanggung jawab dan sebagai bahan masukan atau kajian selanjutnya dalam rangka upaya pencegahan peristiwa yang serupa di seluruh wilayah Indonesia. Next. Kemudian ada pemeriksaan dan pengujian di mana pedoman pelaksanaan dan pengujian serta penerbitan pengesahan pemakaian bejana tekan yaitu meliputi pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh K3 spesialis pesawat uap dan bejana tekan, kemudian persyaratan keselamatan kerja harus dipatuhi bagi suatu bejana tekan dan ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian, serta penertiban pengesahan pemakaian bejana tekan harus mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.